Shalom saudara, selamat datang di channel saya Yoga Dicandra. Dan pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana menggali Alkitab dalam langkah-langkah yang sederhana. Sebelum kita mulai, yang pertama dan yang paling pertama dalam langkah menggali Alkitab adalah tentu dengan berdoa. Kita meminta bantuan daripada Roh Kudus untuk kita dapat mampu mengetahui apa maksud Tuhan dari firman yang kita baca. Setelah Anda mendapatkan firman yang Anda baca, langkah yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengetahui janji Tuhan di dalam firman ini. Adakah janji Tuhan di dalam firman ini? Apakah persyaratannya? Dan apakah Anda sudah mengklaim janji Tuhan ini? Sehingga ketika janji Tuhan ini telah kita lakukan, telah kita dapati, maka itu akan menjadi sebuah pengalaman pribadi yang luar biasa. Sehingga kita lebih confident lagi untuk belajar firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengenal dan mempelajari tentang janji-janji Tuhan dalam ayat atau firman yang kita baca, langkah selanjutnya adalah mengenal perintah Tuhan. Adakah perintah Tuhan pada ayat ini? Apakah kita sudah melakukannya dengan konsisten? Lalu bagaimana kita memulainya? Langkah selanjutnya adalah berbicara tentang dosa. Adakah di firman ini tentang dosa? Apakah kita pernah melakukannya? Dalam hal apa kita melakukannya? Bagaimana kita harus mengakuinya, dan bagaimana kita harus menghindari dosa ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang akan membantu kita untuk menemukan pola pikir melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Langkah yang selanjutnya adalah berbicara tentang teladan. Apakah saudara memiliki teladan atau tokoh dalam Alkitab yang Anda sukai? Belajarlah dari dia. Apa yang menjadi kesalahannya, dan apa yang ia lakukan sehingga ia menyenangkan hati Tuhan. Dari situ kita dapat belajar dan meneladani sikap-sikapnya. Langkah yang kelima adalah, adakah pengajaran tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus dalam ayat yang saudara baca? Jika ada, pelajari dengan benar. Serapi kebenarannya, serapi konteksnya, apa latar belakangnya, apakah pengajaran ini, apa yang dapat saya aplikasikan dalam kehidupan saya, atau kehidupan keluarga Anda, atau kehidupan masyarakat luas. Pelajari dengan seksama perlahan-lahan, karena itu akan menggiring Anda kepada kesimpulan yang akan membuat hidup Anda lebih baik lagi. Langkah yang keenam adalah berbicara tentang kesulitan. Adakah kesulitan yang kita temui pada ayat yang saudara baca? Jika iya, itu adalah hal yang normal. Yang harus kita lakukan adalah menggali lebih dalam dengan bersabar dan bertekun. Karena Mazmur 1 ayat 2 berkata, berbahagialah mereka yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artiannya adalah kegiatan ini berkesinambungan, terus-menerus secara sabar dan tekun. Maka hasil yang didapat adalah bagi kehidupan kita akan lebih baik lagi. Tetap bersabar dan bertekun meskipun ada kesulitan yang datang. Langkah yang terakhir atau langkah yang ketujuh dalam menggali Alkitab adalah, adakah yang perlu kita doakan dari firman ini? Berdoa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Berdoa adalah salah satu cara kita membuat hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita juga akan membangun saat-saat teduh kita bersama-sama dengan Tuhan. Dengan berdoa, Tuhan akan memberikan hikmatnya bagi kita. Jadi, setelah 7 langkah itu kita lakukan secara sabar dan bertekun, saya yakin dan percaya saudara pun akan bisa mengerti apa isi Alkitab. Tetapi, tetaplah sabar dan bertekun. Lakukan berulang-ulang. Karena di dalam ketekunan, Tuhan akan turut bekerja di dalam hati saudara dan pikiran saudara. Terima kasih telah menonton video ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai saudara dalam perenungan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.